sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja. Saya Carlos Venohart Harsicen, mahasiswa program pendidikan profesi guru tertentu batch 3 tahun 2025. Di bawah naungan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25869050 342. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Rantepao. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 dengan materi Aku Warga Dunia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Tidak ada yang jawab ya? Selamat pagi. Oke, silakan. Attention please, stand up. Greetings. Good morning, sir. Good morning. Sit down. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam pelajaran kita hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang aku, warga, Dunia. Aku, warga, dunia. Ingat itu ya baik-baik. Pelajaran kita hari ini paling tidak materinya ingatnya. Aku, warga, dunia. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah sekali atau kalian semua menyadari diri sebagai warga dunia yang terpanggil untuk mewujudkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa di dunia. Oke, paling tidak kalian sudah tahu materinya apa, tujuan pelajaran juga kalian sudah tahu. Supaya ya kalau kita mau ke suatu tempat harus jelas tujuannya supaya kita bisa sampai. Itu pun dengan belajar. Tujuannya ada sehingga prosesnya pun akan menuntut kita sampai ke tujuan tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke. Kita belajar, mari kita bangkit diri untuk pertama simpan ya. Silakan berdiri. Bersama belajar bersama hari ini. Semoga Allah senantiasa menyertai dalam proses pembelajaran kami hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Delvania, kemana Delvania? Ke Makame, bikin apa? Kenapa tahu? Bikin apa Delvania di Makame? Acara keluarga, Pak. Acara keluarga. Gila. Pada kesempatan kelas yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menghargai Setiap pendapat. Ada yang tahu maksudnya apa? Apa? Ketika teman kita sedang berbicara akan memberikan pendapat, kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat tersebut. Oke, good. Yang kedua, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa yang kita pelajari dalam materi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Apa yang kita pelajari? Apa yang sebelum kita pelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Apa hak kita sebagai warga negara Indonesia? Mendapatkan kebebasan berbicara. Mendapatkan perlindungan negara, apa lagi di sini? Apa lagi? Haknya kalian sebagai warga negara Indonesia. Apa? Oke, mendapatkan hak itu. Betul, apa lagi? Masih ada? Haknya kalian sebagai warga negara Indonesia. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Oke, apa lagi? Apa lagi? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan, apa lagi? Masih ada? Dan hak sebagai Mendapatkan hak sebagai mendapatkan hak sebagai warga negara. Betul. Itu tadi hak-haknya ya, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,
hak perlindungan ya, termasuk hak milik pribadi kita perlu dilindungi. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga negara, bayar pajak, oke, apa lagi? Menanggapi norma hukum, apa lagi? Hah? Mengikuti peraturan negara, apa lagi? Hak. Kewajiban. Kewajiban, apa lagi? Nah, kita merupakan warga Indonesia, tapi di saat yang sama kita juga merupakan warga dunia. warga dunia. Kita juga merupakan warga dunia. Sampai di mana tadi? Oke, ada yang tahu tidak tujuan negara Indonesia itu termuat dalam Undang-Undang Dasar pada alinea berapa? Keempat. Ada yang tahu bunyi tujuan negara Indonesia? Satu. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warga Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan itu selama sidang pelajaran kita hari ini. Aku warga dunia. Oke, sampai di sini berarti? Nice. Oke, Pak Carlos ingin memperlihatkan sebuah video. Silakan simak videonya baik-baik. Ingat ya, silakan simak videonya baik-baik. Oke, sudah lihat videonya? Sudah. Disimak dengan baik? Sudah ya, disimak dengan baik. Oke, video tadi bercerita tentang apa? Tentang COVID-19. Virus yang berasal dari mana virusnya? Awalnya Ada satu orang yang terkena virus tersebut di di Wuhan. Wuhan ya, betul, di Wuhan, di China. Tempatnya di Wuhan. Kesembuhan. Ya, intinya virus itu mulai tersebar di sekitar mereka, kemudian makin meluas, sampai akhirnya tersebar di seluruh Dunia. Ada nggak pengaruhnya COVID untuk sekolah? Apa pengaruhnya? Jadi buruk dan belajar secara daring. Itu tadi isi dari video yang sudah kita lihat sama tentang COVID-19, dampaknya untuk seluruh dunia dan seterusnya. Tapi COVID hanya merupakan salah satu dari isu sosial yang ada. Masih banyak lagi. Adakah yang sering mengalami perundungan di sini antara lain? Tidak ada sih. Katanya di sekolah. Atau jangan-jangan ini pelakunya semua ya? Tidak. Ini saksi mata. Saksi mata. Semuanya saksi mata ini pihak ketiga. Oke. Ingat ya, perundungan itu sesuatu yang sangat meresahkan, dapat menjatuhkan mental orang lain. Ya, di sekolah sebenarnya sudah ada ya tim pencegahan kekerasan, termasuk di situ juga perlindungan ya. Jadi silakan kalau kalian memang saksi mata silakan melapor ke gurunya ya, supaya ditindaklanjuti agar perlindungan di sekolah itu sirna, supaya semua siswa bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan baik di sekolah. Ya. Berikutnya Kebakaran hutan. apa? Kebakaran Hutan. Kenapa di tiang listrik? Ada titik. Apa? Kenapa itu? Ada bunyi. Ada monyet. Ya. Benar ya? Benar ya? Kita sama betul. Monyetnya karena habitatnya rusak, pergilah dia. Terus naik ke tiang listrik. Betul. Kebakaran burung. Intinya karena habitat mereka yang rusak, akhirnya mereka bermigrasi atau ya berkeliaran mencari tempat tinggal dan
Dan kenapa mereka pergi dari situ ya? Karena bukan hanya habitatnya yang rusak, sumber makanan mereka juga hilang. Karena fauna karena flora yang ada di sana tadi seperti daerah itu menjadi rusak, habis. Atau dalam bahasanya Kristen tadi sudah gundul tadi. Berikutnya kemiskinan. Kemiskinan. Kira-kira apa dampak dari kemiskinan? Apa dampak dari kemiskinan? Apa lagi? Nggak usah. Apa lagi? Betul. Oke, melakukan kriminal dan menyebabkan kematian. Apa lagi? Menyebabkan musuh apa? Oke, apa lagi? Oke, sulit menumbuhkan pendidikan. Bahkan sekalipun pendidikan gratis dia kan masih harus dibutuh. Penyakit. Apa lagi? Oke, tidak ada tempat tinggal memuaskan dan seterusnya ya. Nah, untuk mengatasi kemiskinan kira-kira apa yang bisa dilakukan? Berhemat. Apa lagi? Bedakan hemat sama pelit ya. Ya. Bedakan hemat dan pelit ya. Apa lagi? Bekerja. Ini selaras juga dengan ini ya, isu-isu sosial yang ada tadi. Ini selaras dengan budaya kalian sebagai orang Toraja. Ada semboyan Toraja berbunyi bisa kada di Bogor, pantan kada di Bogor. Artinya artinya, tadi kalian kan sudah melihat ada banyak isu sosial. Sebagai orang Toraja, ternyata kita perlu bersatu untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Oke, go to next page, artikel 1. Silakan dibaca. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa. Go to next page adalah sebuah artikel yang menegaskan bentuk keterlibatan kita terhadap persatuan antar bangsa. Sebenarnya bahasa sederhananya yaitu satu, peduli. Oke, kepedulian terhadap dunia. Yang kedua, ini bukan hanya untuk umat Kristen ya, tapi untuk semua orang yang ada di dunia. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap manusia. Kenapa kita perlu peduli sama ini? Kenapa? Ingat, kita warga Dunia adalah tempat hidup kita. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita perlu peduli kepada dunia, karena kita merupakan warga dunia. Dan segala hal yang terjadi di dunia bisa berdampak juga bagi kita. Dan ini bukan untuk orang Kristen, untuk orang Katolik, tapi untuk semua agama, untuk semua manusia, bahkan sekalipun dia tidak beragama. Oke, sekarang kita akan melakukan aktivitas kelompok untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari. Silakan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan kelompok 3 dengan kelompok 3. Silakan. Aktivitas kelompok ini disebut sebagai pohon persaudaraan dunia. Akan instruksinya. Setiap kelompok membuat sebuah pohon yang terdiri dari satu batang dan 7 daun. 1 daun di tengah, 3 daun di sebelah kiri, dan 3 daun di sebelah kanan. 1 daun di tengah berisi isu sosial yang diangkat. Jadi dari sekian banyak isu sosial yang kita sudah lihat dan pelajari tadi, pilih 1 masing-masing kelompok.
Ini jadi batangnya ya? Boleh. Tapi COVID tidak relevan lagi kayaknya, karena COVID-nya sudah selesai. Kan ada banyak masalah di sekitar kita, Pak. Silakan bisa. Sampah bisa. Sudah ruang deh. Oh, saya kira mengganggu ya. Diskusikan ya dampaknya dan upayanya ya. Yes, ini tiga dampaknya, tiga upaya untuk mencegah atau mengatasi atau meminimalisir. Meminimalisir itu mengurangi ya. Isu sosial yang kalian tentukan sendiri ya. Bebas. Gimana di sini? Ini bukan soal salah benar, saya mau lihat proses berpikir kelompok ya. Pak, yang sudah ada itu solusinya. Yang baik. Bersatan nih. Bagaimana? Upaya dampak. Satu bisa di sini ya, satu pi. Kalau sudah ada tempat sampahnya di belakangnya untuk membongkar fasilitas yang umum sudah dari tempat tadi ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk mempresentasikannya. Jadi di sini kami mempunyai kerja kelompok kami yang bertema perundungan. Jadi perundungan berdampak kerusakan mental, dapat membuat korban bunuh diri dan juga korban jadi takut keluar rumah. Kenapa ketawa? Bagus loh, mantap. Oke, lanjut. Upaya untuk mencegah perundungan, saling menghargai, tidak membuat masalah, dan mau berteman dengan siapa saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Starlight. Tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Nice. Oke, terima kasih kelompok Starlight dengan isu sosialnya perundungan. Terima kasih. Silakan dulu. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Tara, nama saya Laura, nama saya Devi. Dampak yang terjadi pada orang adalah wilayah jadi hancur, penurunan ekonomi, populasi manusia menurun.
Ya, silakan lanjutkan. Upaya yang bisa kita buat dari sekarang adalah hidup dengan damai, sikap saling menghargai, dan tidak menyebutkan wilayah. Oke, sudah menjelaskan apa dampak dan apa upayanya. Kalau begitu dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 alias kelompok kucing desa target. Di sini kami akan memaparkan hasil kerjasama kami mengenai tentang isu sosial polusi udara. Dampak dari polusi udara yaitu yang pertama pemanasan global, yang kedua kotornya wilayah sekitar pabrik, dan yang terakhir menimbulkan penyakit pada pernapasan. Selanjutnya yaitu upayanya yaitu yang pertama mengurangi kegiatan pabrik, yang kedua menjaga kesehatan dan kebersihan, dan yang ketiga mengurangi memakai mobil ataupun motor. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Nice. Silakan duduk kembali kelompok kucing bersatelit. Pertama materi kita, Pak Carlos akan membagikan LKPD atau lembar kerja ya, ya. Ini sifatnya individu ya, bukan kelompok ya. Seharusnya diskusi kelompok tadi membantu kalian untuk menjawab refleksi individu ini karena isinya kurang lebih saling berhubungan ya. Sudah dapat semua ya? Sudah? Punya darah. Ayo. Kalau kalian berdiskusi dengan baik, seharusnya refleksi individu ini sebenarnya tidak sulit untuk diisi. Bahkan ya di tabungan bisa cerita ini secepat kilat. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh sini. Sekarang saya satu ya. Yang lain untuk terbiasa saya mau lulus sini. Wah, bisa jadi. Saya, oh sebenarnya kecil selesai. Oh dia sebenarnya ini sudah. Sudah semua ya? Oke. Ini aksi nyata ya, bentuk nyatanya yang bisa kalian kerjakan sebagai kelompok. Misalnya, ingat ya, perhatikan baik-baik. Di atas ini diskusi kelompoknya berupa tempat ini. Kami mengubah dunia kecil. Kami mengubah dunia kecil. Kita tidak hanya belajar apa isu sosial yang ada, kita tidak hanya belajar bagaimana dampaknya dan apa upaya untuk narasinya, tapi kita juga perlu untuk mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu nanti didiskusikan di dalam kelompok ya. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya membersihkan lingkungan Sekitar rumah kalian toh, tapi kalau bisa didokumentasi atau berkampanye, maksudnya ya semacam berpidato lah, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan di video. Salah satu contoh atau bikin poster juga bisa. Silakan yang punya kemampuan untuk menggambar. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa
pelajaran kita hari ini. Silakan. Dari kelompok 1 mungkin apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, mungkin ada ininya dari kelompok 1 ada. Sampai bisa dari kelompok 1. Kelompok 2. Apa yang sudah kita pelajari? 1. Isu sosial kita mencari bagaimana cara, apa dampaknya dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, kita paling tidak sudah melihat isu-isu sosial yang ada di dunia, cara mengatasi dan dampak buruk isu sosial tersebut. Apa lagi? Kita juga sudah melihat artikel tadi itu dari Gaudium et Spes, artikel 1 soal kepedulian terhadap dunia. Kalau ditanya kenapa kita perlu peduli kepada dunia, apa jawabannya? Karena dunia adalah tempat kita tinggal. Karena dunia adalah tempat kita tinggal. Kita sendiri adalah warga Dunia. Tapi kenapa kita masih terlalu peduli dengan dunia? Ingat, Kita adalah warga kita adalah warga dunia. Apapun yang terjadi di dunia ini bisa kita harus peduli karena bisa saja berdampak langsung kepada diri sendiri. Pak Carlos mau kalian mengisi sebuah refleksi ya. Kertas pertama, silakan gambar perasaan kalian hari ini. Yang kedua, saran jika ada untuk proses pembelajaran selanjutnya. Di kertas yang satu. Kan ada dua gambar. Ya. Hasilnya cuma 2. Terus ada apa? Unik-unik gambarnya dia. Oke, silakan. Oke, silakan. Sebagian besar yang munculnya sih gembira dengan kasihan. Yang paling gembira Ini apa ini? Ini kedinginan atau gembira ini ya? Kenapa saya tahu? tapi Pak sendiri. Sini. Terima kasih ya, sebagian besar kalian merasa senang. Oke. Di sini ada beberapa saran saya. 1. Oke, pada proses pelajaran selanjutnya, paling tidak kita bisa main-main game lah. Oke. Kalau nanti memang sesuai dengan materi kita bisa saja bermain game. Peduli terhadap keadaan dunia kita, saling menghargai dan peduli satu sama lain. Oke, ini saran sebenarnya untuk kita bawa pulang ya. Bukan untuk pembelajaran semata-mata, tapi sampai kalau kita pulang, kita tahu cara menghargai, peduli dan ya, saling menghargai, peduli terhadap keadaan dunia kita, peduli terhadap satu sama lain. Itu sekaligus menjadi pesan untuk pelajaran kita hari ini. Dan ditulis sama teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah berproses dengan baik hari ini. Terima kasih sudah terlibat aktif. Terima kasih sudah saling menghargai pendapat satu sama lain. Terima kasih sudah menjaga kebersihan kelas dan terima kasih sudah menjaga suasana kelas tetap kondusif sesuai dengan keadaan kelas kita. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa kalian laksanakan, tidak hanya sebatas dihafal, dibaca, tapi juga dilaksanakan dalam hidup sehari. Khususnya melalui proyek kerjasama yang akan kalian lakukan. Ya, terima kasih ya. Saya kutip lagi pesan yang ditulis teman di atas. Peduli terhadap keadaan dunia kita, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Silakan itu dibawa pulang dan dilaksanakan. Kita siapkan diri untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari yang kita dalam puasa, kami berterima kasih karena Bapak menyertai kami sepanjang hari ini, khususnya dalam pelajaran kami saat ini. Semoga rahmat-Mu senantiasa memampukan kami untuk melaksanakan apa yang telah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Selamat pagi dan terima kasih.